mempelajari salah satu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau kurang lebih 400 Masehi. Kutai tidak terletak dalam jalur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan tersebut telah memiliki hubungan dagang dengan negara India. Melalui hubungan tersebutlah pengaruh Hindu-Buddha mulai tersebar. Salah satu yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India adalah ditemukannya yupa, atau batu yang bertulisan bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan aksara Pallava. Aksara tersebut telah digunakan di tanah Hindu dan pada sekitar 400 Masehi. Melalui temuan itu, sejarawan dapat menyimpulkan bahwa Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Selanjutnya adalah letak Kerajaan Kutai. Letak Kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muarakam, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungai diperkirakan adalah letak Muarakam di masa lampau. Lokasi Kerajaan Kutai Sumber utama Kerajaan Kutai yaitu terdapat 7 prasasti yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada setiap tiang batu andesit yang disebut yupa. Prasasti tersebut beraksara Pallava awal dalam bahasa Sanskerta dengan ciri khas aksara Pallava yang menggunakan box hit pada bagian atas aksara. Yupa adalah tiang batu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada tiang batu ini terukir prasasti dari Kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa memiliki 3 fungsi utama yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk upacara korban keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Pendiri Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martadipura didirikan oleh pembesar Kerajaan Campa yang bernama Kudungga, yang selanjutnya menurunkan Raja Asmawarman, kemudian Raja Mulawarman. Ketiga raja tersebut merupakan raja yang paling tersohor, terutama Mulawarman, karena berhasil membawa kerajaan ini ke masa keemasannya. Bahkan, beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri Kerajaan Kutai karena berhasil membawa stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan ini. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi, dan salah satu prasasti yupa yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Malaka, Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai. Hal tersebut membuat Kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Selain itu, kejayaan ini tampak dari adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari kesatria dan brahmana yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapatkan kedudukan terhormat di Kutai. Lanjut ke kehidupan Kerajaan Kutai.
Kehidupan kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim, hingga dapat bercocok tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Aspek-aspek utama dari kehidupan kerajaan Kutai yang pertama yaitu kehidupan sosial. Kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun, hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Golongan yang lain adalah kesatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Masyarakat Kutai merupakan penduduk yang masih menjunjung tinggi suatu kepercayaan asli dari leluhurnya. Kerajaan sendiri telah berdasarkan agama Hindu Shiva dan golongan para Brahmana. Kemudian kehidupan politik. Mula Warman adalah raja yang paling disegani, namun tetap bijaksana dan murah hati. Bahkan, Kudungga yang merupakan leluhurnya dapat dikatakan bukanlah pendiri Kutai karena dianggap masih terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas terhadap keluarga raja saja. Sementara itu, Mula Warman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan-golongan lain di dalam kerajaannya. Buktinya tertulis dalam salah satu yupa yang ditemukan dan menyebutkan bahwa Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa, kuat dan bijaksana. Ia dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Kemudian ada kehidupan ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakatnya adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negara luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai adalah beternak sapi. Dalam salah satu yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mula Warman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. Artinya, pada abad ke-5 telah ada satu peternakan yang sangat maju di kerajaan Kutai. Selanjutnya, keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam perperangan melawan calon Raja Kutai Kertanegara ke-13 yaitu Aji Pangenan Anom Panji Mandapa. Perlu digarisbawahi bahwa Kutai Kertanegara adalah kerajaan berbeda yang berada di Kutai Lama atau Tanjung Kutai. Sumber lain mengatakan bahwa yang berhasil mengalahkan Kutai Mula Warman atau Kutai Martapura dikenal dengan nama Sultan Aji Muhammad Idris. Selanjutnya, Kutai Kertanegara memang berubah menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Kutai Kertanegara. Gelar raja dan pangeran juga telah berubah menjadi sultan. Baik, kita masuk ke kerajaan Hindu-Buddha yang selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Jaya Singh Hawarman ketika memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari musuh yang terus-menerus menyerang kerajaan Salakanagara. Di pengasingan tahun 350 Masehi, Jaya Singh Hawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum. Di kerajaan di Kabupaten Lebak, Banten, yang diberi nama Tarumanegara. Nama Tarumanegara diambil dari nama tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang dipakai untuk keramuan pewarna benang, tenunan, dan pengawet kain yang banyak sekali terdapat di tempat ini. Tanaman tanum tumbuh di sekitar Sungai Citarum. Selain untuk pengawet kain, tanaman ini merupakan komoditas ekspor dan merupakan devisa pemasukan terbesar bagi kerajaan Tarumanegara. Raja Jaya Singh Hawarman berkuasa dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Setelah raja mencapai usia lanjut, raja mengundurkan diri untuk menjalin kehidupan kepanditaan. Sebagai pertapa, Jaya Singh Hawarman bergelar
Raja Resi, nama dan gelar raja menjadi Maheresi, Raja di Raja, Guru Jaya Singhawarman. Kerajaan Tarumanegara banyak meninggalkan prasasti, sayangnya tidak satu pun yang memakai angka tahun untuk memastikan kapan Tarumanegara berdiri. Terpaksa para ahli berusaha mencari sumber lain dan usahanya tidak sia-sia. Setelahnya ke Cina untuk mempelajari hubungan Cina dengan Indonesia di masa lampau. Mereka menemukan naskah-naskah hubungan kerajaan Indonesia dengan kerajaan Cina yang menyebutkan Tolomo. Menurut catatan tersebut, kerajaan Tolomo mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 528 Masehi hingga 666 Masehi, sehingga dapat disimpulkan Tarumanegara berdiri sejak sekitar abad ke-5 dan abad ke-6. Baik, selanjutnya letak dan wilayah kekuasaan Tarumanegara. Sebelum mengetahui letak keraton Tarumanegara, dari temuan tempat prasasti itu dapat diperkirakan luas kerajaan Tarumanegara. Prasasti Ciraun atau prasasti Cirateun ditemukan di daerah Campia, Bogor. Kemudian prasasti kebun kopi yang ditemukan di daerah Kempong Hilir, Kecamatan Cibung Bulang. Dari temuan letak prasasti tersebut dapat diketahui daerah yang masuk dalam wilayah kerajaan Tarumanegara. Wilayah kerajaan Tarumanegara meliputi pesisir Jakarta hingga pedalaman di kaki Gunung Gede. Selain itu, dari prasasti dapat diketahui fungsi dari suatu daerah. Pada prasasti Tugu, yang dikatakan bahwa pembuatan prasasti itu untuk para Brahmana yang telah membuat terusan pada Kali Chandrabaga, yaitu Kali Gomati, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah ditemukannya prasasti Tugu merupakan daerah para Brahmana. Para Brahmana, kerajaan Tarumanegara tinggal di daerah pesisir pantai. Dapat dikatakan mereka datang ke Nusantara dengan para pedagang India. Selanjutnya sumber-sumber sejarah. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara diketahui melalui sumber yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber dari dalam negeri berupa 7 buah prasasti batu yang ditemukan, 4 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti-prasasti ini diketahui bahwa kerajaan dipimpin oleh Raja Guru Jaya Singhawarman pada tahun 358 Masehi dan beliau memerintah sampai tahun 382 Masehi. Makam Raja Guru Jaya Singhawarman ada di sekitar Sungai Gomati. Kerajaan Tarumanegara ialah kelanjutan dari kerajaan Salakanegara. Sedangkan sumber-sumber dari luar negeri yang berasal dari Tiongkok antara lain yaitu berita Fa Hsien tahun 414 Masehi dalam bukunya yang berjudul Fakaochi menceritakan bahwa di Yepoti hanya sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha, yang banyak adalah orang-orang beragama Hindu dan sebagian masih animisme. Berita dinasti Sui menceritakan bahwa tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari Tolomo yang terletak di sebelah selatan. Kemudian berita dinasti Tang menceritakan bahwa pada tahun 666 hingga 669 telah datang utusan dari Tolomo. Lanjut di kehidupan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada kehidupan politik. Berdasarkan tulisan-tulisan yang terdapat pada prasasti, diketahui bahwa raja yang pernah memerintah di Tarumanegara hanyalah Raja Purnawarman, dan raja yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyatakan Raja Purnawarman telah memerintah untuk menggali sebuah kali. Oleh karena itu, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Kehidupan sosial kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan
kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Kemudian masuk ke kerajaan kehidupan ekonomi. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintah rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana pencegah banjir serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar negara. Selanjutnya, kehidupan budaya dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf dan prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara, dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya ada raja-raja di Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara sendiri hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Pada tahun 669 Masehi, Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, digantikan menantunya yaitu Tarusbawa. Linggawarman sendiri mempunyai 2 orang putri, yang sulung bernama Manasi menjadi istri Tarusbawa dari Sunda dan yang kedua bernama Sobakancana menjadi istri Depunyayang Srijaya Nasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Secara otomatis, tahta kekuasaan Tarumanegara jatuh kepada menantunya dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara berakhir dengan beralihnya tahta kepada Tarusbawa karena Tarusbawa pribadi lebih menginginkan untuk kembali ke kerajaannya sendiri yaitu Sunda yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Tarumanegara. Atas pengalihan kekuasaan ke Sunda ini hanya Galuh yang tidak sepakat dan memutuskan untuk berpisah dari Sunda yang mewarisi wilayah Tarumanegara. Lanjut ke prasasti Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Ciareteun. Salinan gambar prasasti Ciareteun dari buku The Sunda Kingdom of West Java from Tarumanegara to Pakuan Pajajaran with the Royal Center of Bogor. Prasasti atau prasasti Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciareteun, dekat muara sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 baris disusun ke dalam bentuk sloka dengan metrum anustub. Prasasti Ciareteun mempunyai 2 arti pada telapak kakinya, yaitu cap telapak kaki melambangkan kekuatan raja atas daerah tersebut. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan dan eksistensi seseorang, sekaligus penghormatan sebagai dewa. Hal ini berarti menugaskan kedudukan Purnawarman yang diibaratkan Dewa Wisnu, maka dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Kedua ada prasasti Jambu, yaitu ditemukan di Bukit Kolengkak di perkebunan jambu, sekitar 30 km sebelah barat Bogor. Ketiga prasasti Kebun Kopi, yang ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Yang menarik dari prestasi ini adalah adanya lukisan tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Keempat ada prasasti Muara Ciantum. Dan kelima ada prasasti Pasir Awi. Keenam ada prasasti Cidang Hiang, yaitu atau prasasti Lebak, ditemukan di Kampung Lebak di tepi Sungai Cidang Hiang, Kecamatan Manjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketujuh ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu di Museum Nasional. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini dipahat pada sebuah batu bulat
panjang melingkar dan isinya paling panjang dibanding dengan prasasti Tarumanegara yang lainnya. Sehingga ada beberapa hal yang diketahui dari prasasti ini. Seperti pada prasasti ini menyebut nama dua buah sungai yang terkenal di Punjab, yaitu Sungai Chandrabhaga dan Gomati. Dengan adanya keterangan dua buah sungai tersebut menimbulkan tafsiran dari para sarjana. Salah satunya menurut Purbanjaraka, secara etimologi Sungai Chandrabhaga diartikan sebagai Kali Bekasi. Prasasti Tugu juga menyebutkan anasir penanggalan walaupun tidak lengkap dengan angka tahunnya yang disebutkan adalah bulan Paguna dan Citra yang diduga sama dengan bulan Februari dan April. Terakhir ada keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa setelah abad ke-7, berita mengenai kerajaan ini tidak pernah terdengar lagi, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Para ahli berpendapat bahwa runtuhnya Kerajaan Tarumanegara kemungkinan besar disebabkan karena adanya tekanan dari Kerajaan Sriwijaya yang terus melakukan ekspansi wilayah tersebut. Nah, pada akhirnya kita telah mempelajari bagaimana kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Untuk itu Bapak harap Ananda bisa memahami materi kita pada hari ini dengan baik dan tetap fokus belajar mandiri dengan baik dan teliti. Di Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.